Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Personil Polda Bali bersama tim SAR gabungan melakukan evakuasi 3 korban banjir di kawasan mangrove Kuta Bali. Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu yang meresahkan masyarakat. Unit Kamsol Satlantas Polres Situbondo bersama Polsek Asem Bagus menggelar kegiatan inovasi polisi sahabat anak di TKDWP 1 Asem Bagus. Di informasi pertama, pemirsa Dit Polerut Polda Bali melakukan evakuasi warga terdampak banjir di Denpasar, Bali. Dengan menggunakan sekoci, personil Dit Polerut mengevakuasi warga dari area yang tergenang air menuju lokasi yang lebih aman. Personel Dit Polerut Polda Bali bergerak cepat mengevakuasi warga yang terjebak banjir di sejumlah titik di wilayah Denpasar, Bali pada Rabu 10 September 2025. Banjir yang melanda kawasan tersebut membuat sejumlah warga terisolasi dan membutuhkan bantuan segera. Dengan menggunakan sekoci, personel Dit Polerut mengevakuasi warga dari area yang tergenang air menuju lokasi yang lebih aman. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi bahaya dampak banjir. Aksi cepat yang dilakukan oleh personel Dit Polerut Polda Bali adalah bentuk nyata komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, keselamatan, dan juga rasa aman kepada masyarakat, khususnya di tengah situasi bencana. Dit Polerut Polda Bali bersama unsur terkait tetap siaga 24 jam untuk mengantisipasi kondisi yang lebih buruk dan memastikan keamanan seluruh warga terdampak. Polda Bali juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada mengikuti informasi dari pihak berwenang dan segera melapor jika membutuhkan bantuan evakuasi. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Personil Polda Bali bersama tim SAR gabungan melakukan evakuasi 3 korban banjir di kawasan mangrove Kuta Bali. Evakuasi berlangsung dengan penuh kehati-hatian mengingat medan yang cukup sulit akibat dampak banjir. 3 korban banjir yang sempat dilaporkan hilang di kawasan ekowisata mangrove Batu Lumbang, Kuta, Badung, Bali akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Kamis pagi 11 September 2025. Ketiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi dipimpin langsung oleh Ibtu Iketut Gambar Teasa dengan melibatkan unsur gabungan dari SAR Dit Polerut Polda Bali, SAR Satbrimobda Bali, SAR Dit Samapta Polda Bali, Basarnas Denpasar beserta TNI. Evakuasi berlangsung dengan penuh kehati-hatian mengingat medan yang cukup sulit akibat dampak banjir. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah para korban langsung dibawa menuju RSUP Ngurah Sanglah Bali guna proses identifikasi lebih lanjut. Personel Polda Bali bersama seluruh elemen tim SAR menyampaikan bela sungkawa mendalam atas musibah ini. Doa dan dukungan disampaikan kepada keluarga korban agar diberi kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi cobaan. Musibah banjir yang melanda wilayah pesisir Kuta ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan terhadap perubahan cuaca ekstrim dan potensi bencana alam di kawasan wisata alam seperti mangrove. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Polerut Polda Bali melaksanakan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir di Jalan Pura Demak, Denpasar pada Rabu siang waktu setempat. Kegiatan evakuasi tersebut dipimpin langsung oleh Dir Polerut Polda Bali Kombes Pol Nurodin.
Dengan menggunakan perahu karet, Dit Polerut Polda Bali membantu evakuasi dan menyelamatkan warga yang terdampak ke pengungsian. Hingga saat ini personel Dit Polerut Polda Bali masih melakukan pemantauan di titik-titik rawan banjir di sekitar lokasi untuk memastikan keselamatan warga sekaligus meminimalisir resiko yang ditimbulkan oleh bencana. Banjir bandang dan longsor terjang Lampung Barat. Personel Polsek Bandar Negeri Suoh, Polres Lampung Barat, Polda Lampung melakukan evakuasi warga hingga tengah malam. Dalam bencana banjir tersebut, 5 rumah hanyut, terbawa arus serta puluhan sepeda motor dan 1 unit mobil terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Suoh sejak Rabu sore 10 September 2025 memicu bencana banjir bandang dan longsor. Sungai Weharu meluap membawa lumpur dan batang kayu besar menghantam pemukiman warga di Dusun Gunung Sari, Pekon Banding, Agung, Lampung Barat. 5 rumah hanyut terbawa arus dan 80 rumah lainnya rusak parah. Puluhan sepeda motor serta 1 unit mobil terendam banjir dan sebagian tertimpa pohon tumbang. Proses evakuasi berlangsung dramatis pada Rabu malam. Petugas gabungan dari Polsek Bandar Negeri Suoh, BPBD, Babinsa, dan aparat kecamatan bersama warga setempat mengevakuasi penduduk yang rumahnya terendam banjir. Para relawan menyeberangi arus deras dalam kondisi gelap gulita demi menyelamatkan warga yang masih bertahan. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menegaskan aparat bergerak cepat membantu evakuasi warga yang terdampak banjir bandang dan longsor. Selain evakuasi, aparat bersama pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan darurat. Polisi dan tim gabungan tetap siaga di lapangan untuk memantau situasi dan memberikan rasa aman bagi warga. Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu yang meresahkan masyarakat. 2 pelaku berhasil diamankan setelah kedapatan mengedarkan serta memproduksi rupiah palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Jadi dia beli dengan uang asli 1 juta, dapat uang palsu 2,5. Jadi yang bersangkutan ini awalnya pada saat kejadian dia mencoba untuk membelanjakan uangnya ini di pasar induk Kretek, ya, salah satu kios dengan uang palsu 50, ya. Begitu dibelanjakan, si pemilik kios ini merasa curiga. Pelaku mencoba untuk kabur sehingga si pemilik kios ini berteriak maling, maling, dan akhirnya dibantu oleh masyarakat sekitar, para pedagang yang ada diamankan. Kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum, kami Polri, dan dari situlah kami mulai bekerja mencoba mengungkap dan mengetahui asal muasal si pelaku itu mendapatkan dari mana, dan kita bergerak cepat mengungkap tersebut dan mendapatkan seperti yang rekan-rekan lihat, ya, sudah ada alat-alatnya, alat cetak, 2 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka sebagaimana perannya, yang mengedarkan kemudian yang mencetak. Jadi setelah kami mengamankan tersangka P ini dari Kretek, kemudian kami periksa, yang bersangkutan menerangkan bahwa barang ini didapat dari Pak B ini yang beralamat Cilacap, sehingga kami tidak mau berlama-lama juga. Malam itu juga kami kembangkan ke Cilacap dan alhamdulillah bisa kita amankan. Berikut saat ini barang bukti yang kita sajikan di depan ini. Dan untuk pembuatnya B, tersangka B ini residivis.
Jadi memang sudah profesinya dan 2 kali ini masuk berperkara dalam perkara yang sama, uang palsu, mencetak juga. Jadi berawal dari sablon ini 2 kali pekerjaan, 2 kali sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian setelah disablon, kertasnya di copy 2 sisi juga. Kalau rekan-rekan lihat ini sudah sangat lengkap, komprehensif, ya, mesin pencetak sudah ada, ini plat, terus historinya juga. Tadi penjelasan Pak Kasat Serse, pendalaman kita ya residivis dengan permasalahan yang sama. Namun dari keterangan yang kami peroleh dengan barang hasil yang dia cetak semacam ini, sasarannya memang pedagang-pedagang orang-orang tua. Jadi yang mungkin tidak paham benar mana uang palsu, mana uang asli, dan kurang jeli. Jadi si pelaku yang membeli di Wonosobo di Pasar Kretek itu mendapatkan uang dari si pencetak itu dengan harga 1 juta, dapat 2,5. Jadi dia beli dengan uang asli 1 juta, dapat uang palsu 2,5. Atas penelitian yang telah kami lakukan terhadap barang bukti yang ditemukan dari Polres Wonosobo, kami telah melakukan identifikasi serta penelitian. Dari situ kami bisa mengidentifikasikan bahwa uang rupiah yang barang bukti tersebut adalah uang rupiah tidak asli. Jadi pasal yang kita kenakan yaitu terkait dengan Pasal 36 ayat 3, junto pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Ya, jadi undang-undang khusus ini, lex specialis, terkait dengan peredaran uang palsu. Kami menghimbau, ini bisa jadi juga masih ada banyak yang di sana yang belum terungkap. Silakan masyarakat untuk selalu peduli, aware terkait dengan peredaran uang palsu ini, ya, dan jangan sampai tertipu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.